Bentar. Oke. Nah, jadi thank you udah join lagi. Sorry karena tadi ada beberapa kesalahan teknis, jadinya susah buat share screen, tapi sekarang udah bisa. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang copywriting. Judulnya adalah Banjir Closing dari Copywriting. Aku juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar lah ya. Oke, sebelum masuk, aku mau kasih lihat beberapa gambar dulu nih, teman-teman. Nah, kelihatan kan ya gambarnya? Kelihatan. Oke, nih ini dari dua gambar ini mobilnya sama nggak sih teman-teman? Tipe mobilnya sama nggak? Sama ya. Sama mobilnya. Terus Sama. warnanya juga sama nggak? Ya, sama semua. Warnanya juga sama. Yang beda cuman apa? Tulisannya. Tulisannya. Sebelah Tulisan. kiri tulisannya Construction and Renovation Solution. Sebelah kanan tulisannya cuma We Build Anything. Nah, dengan kata-kata yang tepat, kita bisa membuat cerita yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, dari dua gambar ini, kameranya sama nggak, teman-teman? Sama. Sama. Terus, tipenya juga sama kan? Warnanya sama. Yang beda cuma apa? Keterangannya. Nah, keterangannya. Kalau yang sebelah kiri, keterangannya ini kayak speknya ya, kayak dia tuh ada 14,1 megapiksel, ada 5 kali optical zoom, autofocus, sedangkan yang di gambar sebelah kanan tulisannya cuman because memory sped. Nah, sekali lagi, dengan kata-kata yang tepat, kita bisa membuat cerita yang berbeda. Oke, terakhir, sama nggak gambarnya teman-teman kiri sama kanan? Sama ya? Yang beda cuman apa sekali lagi? Cuman lagi. tulisannya aja. Ini aja. Yang sebelah kiri itu Mary's Piper, yang sebelah kanan Healthy Lunch for One. Nah, sekali lagi, dengan kata-kata yang tepat, kita bisa membuat cerita yang berbeda. Nah, kalau udah lihat dari 3 gambar ini, kalau misalkan ditanya, teman-teman tahu nggak sih arti copywriting itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang udah tahu? Oke. Oke, kita cari tahu ya. Apa sih arti copywriting? Copywriting itu adalah segala bentuk tulisan di media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan produk Anda. Jadi intinya adalah teknik yang digunakan supaya bisa buat kata-kata yang menarik gitu intinya. Nah, kita pengen lihat contoh copywriting yang ada di Indonesia yang sering kita lihat. Nah, pasti teman-teman tahu kan sama 3 brand ini, siapa yang nggak kenal? Yang pertama ada Indomie. Sebenarnya sih tagline Indomie itu kan Indomie seleraku kan, tapi aku mau highlight tag yang ini, siapa aja jago bikin Indomie enak. Nah, dengan kita lihat tagline kayak gitu, berarti kan kita udah tahu kalau emang dasarnya si Indomie ini emang udah enak, jadi dibikin sama siapa udah pasti enak juga kan. Nah, terus yang kedua ada Citato. Citato juga kita pasti tahu lah ya, banyak dijual di Indomaret. Nah, Citato juga tagline-nya itu Life is never flat. Jadi kita juga tahu kalau misalkan keripiknya si Citato ini memang yang paling tebel lah ya dibanding keripik-keripik yang lain, dan yang paling enak juga mungkin dibanding keripik-keripik yang lain. Nah, yang terakhir itu ada Yakult. Nah, ini pasti kita juga sering dengar di iklan TV. Tagline-nya kan, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kayak kita pasti udah terngiang-ngiang nggak sih sama tagline itu. Nah, dengan kita baca tagline-nya aja, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kita jadi punya asumsi atau pemikiran, kita tahu bahwa kalau minum Yakult berarti sehat buat usus. Kalau minum Yakult berarti bisa buat badan lebih sehat. Nah, gitu teman-teman contoh copywriting yang ada di iklan Indonesia. Terus, kita discuss sama-sama, kenapa sih harus bisa copywriting? Ada yang tahu nggak teman-teman guna copywriting tuh kenapa sih kita harus bisa? Ada yang tahu? Biar bisa naikin kualitas penjualan, terus buat orang tertarik gitu. Benar. Betul.
Thank you, Loli. Yang lain ada yang tahu kenapa sih kita harus bisa copywriting? Supaya kalau orang lihat iklan kita tuh tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, betul. Thank you, Kocan. Oke, sekarang kita pengen lihat ya full versionnya. Kenapa harus bisa copywriting? Yang pertama adalah zaman milenial. Hampir semua orang ngehabisin 70-80% waktunya untuk sosial media. Entah buat Instagram, Facebook, atau kayak Shopee, online shop gitu, Tokopedia. Nah, karena itu menjual secara online juga pilihan yang tepat. Karena sekarang tuh udah zaman digitalisasi ya, kayak sekarang aja kita training udah nggak harus ketemu person to person. Maksudnya kita bisa lewat kayak gini, lewat Zoom kita udah bisa. Jadi karena semuanya main sosial media, jadi kita tuh itu pilihan yang tepat kalau kita mulai berjualan di sosial media. Itu kayak sosial media tuh kayak kolam. Nah, kita tinggal pancing aja tuh si kolamnya itu dengan produk-produk kita. Nah, yang kedua adalah content is the king. Nah, berjualan dimanapun memerlukan skill yang tepat untuk menarik perhatian customer agar tertarik dengan offering yang kita berikan. Mirip-mirip sama yang tadi si Kocan bilang. Jadi intinya kalau misalkan kita udah mulai jualan nih di sosial media, di platform gitu, di semuanya kita dijual, tapi kalau misalkan isi dari iklan kita aja tuh nggak bagus, jadi sama aja kan, maksudnya nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang penjualan, nggak ada yang lihat, jadi kita juga harus bisa buat konten yang oke, yang menarik supaya si orang yang ngeliat tuh bisa baca iklan kita. Nah, yang ketiga itu kenapa kita harus bisa copywriting, memperbanyak jualan. Yang kayak tadi Lolita bilang, semakin jago skill copywritingmu, semakin banyak dan mudah kamu closing. Nah, ini juga berhubungan sih sama yang nomor 4, punya skill baru, memperbanyak ilmu supaya lebih mudah saat berjualan. Nah, kalau misalkan kita bisa skill copywriting, itu kan banyak benefit ya yang bisa kita dapetin. Selain itu juga kalau kita bisa copywriting, kita juga bisa ningkatin penjualannya kita karena kita tahu apa yang menarik dan kita tahu cara bungkus iklan supaya lebih menarik. Oke, next. Nah, copywriting itu bisa dipakai di mana aja sih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Oke, kita lihat ya. Copywriting itu bisa dipakai di mana aja? Instagram, Di web, Instagram, caption. Twitter. Betul banget. Thank you, Kocan. Nah, ini ada top 3 ya. Maksudnya ada kita bisa pakai di ads, di sosial media. Sosial media itu ada TikTok, ada Facebook, Instagram. Sekarang kan kalau kayak di TikTok, kalau kalian main TikTok ya, lagi banyak banget tuh orang-orang yang review show unit. Nah, itu lagi banyak banget lah. Terus kata-katanya juga menarik banget. Pengen kita lihat sampai habis. Pengen kita nonton sampai habis. Nah, buat di Instagram, Facebook juga, Google Ads. Kalau kan banyak nih yang lagi main Google Ads. FB Ads, IG Ads. Nah, terus bisa dipakai juga di platform properti. Kayak Rumah 123, Rumah Dijual, Rumah.com, OLX. Terus yang terakhir bisa dipakai buat chatting. Chatting ini maksudnya chatting sama customer ya, teman-teman. Jadi dengan kita tahu kata-kata yang tepat, itu bisa buat customer tuh lebih tertarik gitu loh. Jadi kita bisa kasih tahu, kita bisa jual produk kita dengan kata-kata yang menarik. Oke, terus next. Nah, ini intinya dari training hari ini adalah gimana sih cara buat copywriting yang bagus ya. Oke, aku mau ajarin gimana sih cara buat copywriting yang bagus. Nah, pertama kita harus belajar ini anatomi copywriting. Jadi nggak cuman tubuh kita aja yang punya anatomi, tapi copywriting juga ada anatominya. Kita lihat ya anatomi copywriting itu gimana sih. Nah, kayak gini teman-teman. Ini ada headline, ada penawaran, alasan, testimoni, bonus, garansi, sama NB. Nanti ini kita bakal bahas satu persatu, dan aku akan kasih contohnya juga supaya teman-teman bisa copy, bisa dipakai buat iklannya. Oke? Next. Pertama itu adalah kita mau bahas tentang headline.
Ada yang tahu nggak headline itu apa, teman-teman? Judul. Betul. Judul. Benar. Jadi di copywriting, headline atau judul itu tuh paling krusial ya, karena 3 detik pertama sangat menentukan segalanya. Ada yang tahu nggak maksud dari 3 detik pertama sangat menentukan segalanya? Kenapa cuma 3 detik? Ada yang tahu? Ya karena kalau misalkan nggak menarik di awal, orang biasanya udah skip duluan, scroll duluan. Nah, benar. Thank you, Ko. Jadi kita harus bisa buat headline atau judulnya tuh yang menarik. Karena kalau misalkan dari judulnya aja nggak menarik, ya orang nggak bakal mau baca seterusnya lah ya. Kalau kayak di Instagram, kalau misalkan kita mau posting foto atau video, pasti kan kita disuruh tulis captionnya kan. Nah, itu kayak kalau nggak salah 100 kata pertama ya, itu bakal dimunculin di atas, di bawah gambarnya. Tapi kalau kata-kata kita panjang, pasti kan sisanya itu kan ketutupan sama simor ya. Jadi harus pencet simornya dulu, baru bisa lihat isi full kontennya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita tuh harus buat headline yang benar, headline yang menarik, supaya si calon pembeli atau pembaca mau klik simornya kita. Nah, jangan sampai kita bikin headline yang orang tuh mikir, ya siapa peduli dengan konten ini, maksudnya emang kenapa gue harus ngeklik, apa untungnya buat saya. Nah, jangan sampai tuh kita bikin headline yang membuat pembaca mikir pemikiran seperti ini. Nah, ini dia. Aku ada sedikit tips dalam menulis headline. Pertama itu gunakan angka, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus, beritahu urgensinya, hilangkan hambatan, dan tulis nama orang terkenal. Ini aku ada siapin contohnya juga di sebelah kanan. Jadi yang tipsnya itu yang gunakan angka sama tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Contohnya ada di sebelah kanan yang nomor 1. Kita baca ya. Jadi contohnya ini adalah cuma cicilan 4 jutaan dapat apartemen sudah siap huni di Jakarta Barat, gratis full furnish lengkap dan mewah, ranjangnya pakai king coil loh. Ada yang tahu nggak ini cocoknya buat jadi iklan properti apa? Iklan project apa? Yang biasa kita jualan. Ini yang banyak jualan ya. Apartemen West Vista ya teman-teman di Jakarta Barat. Nah, dengan kayak gini, dengan lihat contoh headline kayak gini, pasti kan kita penasaran kan, pengen tahu ini apartemen apa sih namanya, pengen chat salesnya, pengen nanya-nanya tentang price list-nya, promonya, pasti kan kita pengen tahu gitu kan. Nah, dengan gunakan angka, kalau misalkan kita gunakan angka yang lebih sedikit dan yang lebih besar, itu tuh pasti akan terasa benefitnya tersendiri. Nih, misalkan gunakan angka yang terkecil, contohnya cuma cicilan 4 jutaan. Cuma cicilan 4 jutaan tapi dapat apartemen udah siap huni, udah full furnish, ranjangnya pakai king coil. 4 jutaan itu pasti terasanya kayak murah kan, kayak oh murah banget, cicilan 4 jutaan dapat 3 keuntungan ini. Pasti kan terasa murah ya kan? Kalau misalkan angka yang besar, contohnya itu kalau misalkan iklan rekrutmen. Misalkan kita bilang cuma mainin handphone aja bisa dapat 20 juta per bulan. Nah, 20 jutanya itu pasti terlihat besar kan? Karena energi yang kita keluarin itu cuma chatan doang. Maksudnya chatan sama customer gitu ya. Terus, next, beritahu urgensinya. Ini contohnya, salah satu contohnya ini yang nomor 2, ini yang terjadi kalau tidak ada rumah masa tua. Nah, dengan baca kayak gini ya, kita pasti kayak penasaran kan, kayak emang kenapa kalau nggak ada rumah masa tua? Jadi kita pengen klik kontennya. Nah, kalau yang 4, hilangkan hambatan, ya salah satu contohnya itu bisa dengan ini, yang nomor 4 juga, satu teknik sederhana yang selalu dilakukan top salesman dunia. Pasti kalau agent yang lihat headline atau judul kayak gini, pasti kita mau ngeklik nggak sih? Kayak kita pengen tahu kayak ini tekniknya gue udah punya atau belum ya? Ini teknik apa sih? Gue pengen belajar gitu. Pasti kan kita pengen ngeklik. Nah, yang kelima adalah tulis nama orang terkenal.
Ini contohnya adalah Ivan Gunawan beli apartemen di sini loh. Ada yang tahu nggak teman-teman, ini cocoknya buat apartemen apa nih, iklan kayak gini? Apartemen Green Bay kali. Randi punya tuh. Mestinya iklannya yang jedar beli apartemen di sini loh. Nah, lebih itu juga tuh menggigit. salah satu contohnya tuh. Gisel kali, Chen. Apa? Iya, jadi penting kita kasih tahu orang-orang terkenal beli Jedar buat apartemen. video. Apa? Jedar buat videonya di sini kali mestinya. Aduh. Ya Jadi itu lebih bisa rame jadi yang clickbait klik. ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kita penting tuh kasih cantumin nama orang terkenal. Embel-embelnya tuh kayak gitu, terus beli apartemen di sini loh. Kalau misalkan orang itu hebat banget ya, kan jadi produknya itu jadi kayak lebih mewah, kayak oh orang sekelas ini aja mau beli apartemen di sini, berarti apartemennya memang bagus banget loh. Kayak kemarin aku sempat lihat di Instagram, kalau teman-teman tahu Bong Chandra, dia itu kan salah satu orang developernya Trinity Land ya, yang punya banyak apartemen di BSD. Jadi si Bung Chandra ini punya istri yang baru ulang tahun. Nah, hadiahnya itu yang dikasih Bung Chandra adalah rumah linden ya. Rumah yang paling murahnya aja tuh udah 23 M ya kalau nggak salah, pokoknya mahal banget lah. Nah, itu mungkin bisa dipakai juga kayak oh Bung Chandra beli rumah di sini loh gitu kan. Jadi udah mewah produknya, dengan adanya Bung Chandra jadi lebih kelihatan mewah lagi gitu. Pentingnya tulis nama orang terkenal. Oke. Next, ada penawaran. Nah, ada kata-kata orang-orang tidak membeli produk Anda karena semata-mata mereka membutuhkannya. Ada yang tahu nggak maksudnya tuh apa sih dari kata-kata ini? Gengsi. Gengsi. Banyak karena Ya. gengsi. Ada lagi yang lain? Udah ya. Oke, jadi maksudnya ini adalah penawaran lah yang membuat mereka membeli produk itu gitu. Makanya tuh kita juga harus tahu apa sih masalah pembaca kita, apa sih masalah target market kita, dan apa yang diinginin sama target market kita. Dengan kayak gitu, kita kasih tahu mereka kalau kita punya solusi untuk masalah mereka gitu. Nih, cara menyampaikan penawaran juga ada tipsnya ya teman-teman, ada 3. Pertama, pengantar atau intro. Jadi saat kita buat penawaran, itu biasanya kita dalam bentuk cerita atau storytelling, yang sekarang tuh banyak banget ya penawaran dalam bentuk storytelling. Nah, itu tuh tujuannya untuk supaya lebih dekat sama pembaca, lebih dekat sama customer. Bisa juga tuh kata-katanya dengan contohnya kayak halo saya ini, terus ceritain latar belakangnya siapa, terus apa kabar gitu. Atau bisa juga intronya tuh kayak kita bring up masalah yang ada. Kayak kalau teman-teman notice di grup kemarin aku ada share tentang training hari ini, aku bring up beberapa masalah kan, kayak belum bisa bikin penawaran yang bagus, terus belum ngerti apa itu copywriting, jadi itu bisa dipakai juga ya, kayak kita bring up masalah. Terus yang kedua adalah deskripsi produk. Nah, setelah kita buat pengantar atau intro, kita masuk ke deskripsi produk. Nah, di sini tuh kita harus benar-benar jelasin produk apa sih yang kita jual, dan pastiin tuh orang yang kita jelasin ngerti banget lah pokoknya tentang apa yang kita jual. Setelah itu, setelah kita kasih deskripsi produk kita kasih daftar manfaat. Jadi jangan fokus sama fitur-fiturnya aja, tapi kita harus kasih benefitnya juga. Kalau misalkan beli ini, benefitnya apa? Dan yang perlu diingat adalah orang beli tidur nyenyak, bukan spring bed. Orang juga membeli penghilang ketombe, bukan shampoo. Gitu. Jadi kita kasih solusinya dulu, bukan jual produknya gitu lah. Terus next adalah alasan.
Alasan yang paling sering membuat iklan gagal adalah lupa menjelaskan kenapa customer harus beli. Ini sebenarnya masih mirip sama yang poin yang tadi. Nah, kita juga harus ingat kalau perbedaan jualan atau selling dan bualan atau telling itu salah satunya terletak di why bukan what. Nah, jadi kita harus kasih tahu nih, kenapa sih harus beli produk ini? Ini aku udah kasih beberapa contoh frasa untuk kata-kata alasan. Yang pertama, ada 7 alasan kenapa Anda harus beli apartemen Damoci. Yang kedua, kenapa apartemen ini wajib Anda miliki. Yang ketiga, kenapa ini penting untuk Anda coba. Yang keempat, ini alasannya kenapa Anda harus bergabung menjadi bla 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 bla. Nomor 5, selain alasan ini, alasan apa lagi yang membuat Anda tidak membeli produk ini? Nah, jadi kita kasih alasannya dulu, teman-teman. Jangan lupa kasih alasan kalau misalnya kita jualan. Oke? Next. Ini juga yang harus kita perhatiin ya. Kalau mau kasih alasan, kita harus tahu dulu nih jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa produk kita lebih baik dari produk yang lain? Terus kita juga harus tahu nih kenapa. Terus kenapa mereka harus percaya sama kita? Kenapa mereka harus beli produk kita? Kenapa mereka harus beli sekarang dan bukan besok atau kapan-kapan, apalagi nanti? Kenapa mereka harus ikutin saran kita? Nah, setelah kita tahu jawabannya, baru kita ini deh tulis alasannya kayak yang sebelah kanan ini. 7 alasan kenapa Anda harus membeli apartemen Damoci. Terus next-nya ada bonus. Adanya bonus akan semakin menguatkan pembaca untuk membeli produk yang kita jual. Pernah nggak sih teman-teman beli produk yang sebenarnya tuh kita nggak pengen produknya, tapi pengen bonusnya? Pernah nggak sih ada yang pernah kayak gitu nggak? Mungkin ada lah ya beberapa. Nah, dapat perkara. iya. Oke, jadi ya misalkan nih kayak teman-teman kalau tahu kalau pergi ke mall kan suka ada stand ini kan Bank Digibank atau dia Digibank lah ya paling sering. Nah, kan mereka tuh kasih bonus kalau misalkan kita buka tabungan 5 juta atau 10 juta pasti kita dapat bonusnya itu koper. Nah, itu kayak gitulah teman-teman, mirip-mirip gitu. Tapi kalau kita ngasih bonus juga ada tipsnya, ada 3. Yang pertama itu harus relevan. Jadi kita kalau bisa lebih baik bonusnya itu ada hubungannya sama produk yang kita jual. Contohnya kita jual handphone. Nah, bonusnya bisa power bank, bisa casing handphone. Kalau misalkan kita jual jilbab, kita bisa kasih bonusnya bros. Kalau misalkan kita jual properti, kira-kira bonus yang relevannya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Voucher interior. Apa? Voucher diskon untuk interior. Ya, bisa lah ya, itu bisa. Ada lagi nggak yang lain? Video jedar, kata Erikson tadi. Waduh. Oke, kalau properti itu, teman-teman, kita bisa kasih bonus free AC. Terus bisa juga kasih bonus free BPHTB, free AJB, atau free full furnish. Nah, itu relevan kan sama properti. Yang kedua, ada berkualitas. Nah, kalau kita kasih bonus ke customer, ya harus dipilih-pilih juga lah. Jangan sampai kasih bonus yang kita sendiri aja nggak mau terima itu kalau jadi customer gitu kan. Jadi harus dipilih-pilih juga lah. Nggak boleh yang terlalu gimana banget, tapi yang berkualitas gitu. Terus ada harganya. Jadi gunakan kata senilai berapa ribu. Gitu, misalkan tadi contohnya kita jual handphone. Bonusnya power bank seharga 450.000. Itu bisa. Kalau properti, misalkan beli rumah di sini, dapat free AJB sebesar 5 juta, kayak gitu. Atau free AC, free 3 AC sebesar 6 juta. Pokoknya cantumin harganya biar lebih kelihatan mahal dan mewah gitu. Oke?
Terus testimoni. Nah, ini sih sebenarnya cocok juga buat personal branding ya, kayak misalkan di TikTok, di Instagram. Nah, semakin banyak testimoni, orang akan semakin yakin dengan produk yang kita jual. Karena calon customer itu percaya atau nggak percaya, lebih percaya sama orang lain daripada kita. Nah, ini juga kalau misalkan kita mau beli barang di online shop, pasti kan kita cari testimoninya dulu kan. Entah kenapa kita lebih percaya sama si orang-orang yang udah pernah beli gitu kan. Jadi testimoni itu penting. Kalau misalkan teman-teman mau pakai boleh, di website juga boleh. Tapi kalau cantumin testimoni itu nggak usah satu chat di screenshot. Jadi ambil kata-kata pentingnya aja yang ngerasa powerful. Nah itu baru di screenshot, habis itu di-cut, baru kita kumpulin deh, bisa dalam bentuk video juga testimoninya. Jadi kan lebih gampang orang bacanya. Oke? Terus yang poin selanjutnya adalah garansi. Nah, dengan adanya garansi, itu bisa menghancurkan keraguan orang untuk beli produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan kita jualan properti, rumah atau apartemen, ada yang tahu nggak garansi yang tepatnya itu apa, teman-teman? Oke, jadi bisa dicontoh, garansi yang tepat ketika kita jual apartemen adalah NUP-nya refundable. Kayak di Citafil, kan dia kalau mau reserve itu kita udah kasih tahu dari awal kalau ini NUP-nya refund kok pas 100% kalau BI checking-nya itu nggak lolos. Jadi si customer tuh ngerasa ragunya tuh kayak berkurang sedikit lah, karena ketakutan terbesar yang dimiliki oleh calon customer adalah rasa takut dibohongi. Jadi kalau misalkan kita bilang ini NUP-nya refund atau reserve-nya bisa refund, kan customer-nya jadi agak lebih tenang gitu ya. Terus next-nya ada call to action. Nah, call to action ini tujuannya adalah supaya calon customer cepat-cepat lakuin action sekarang juga untuk beli produk kita. Nah, ini tips nulis call to action ada 3 juga. Satu, yang pertama, tulis lebih dari 1 kali. Yang kedua, 1 perintah dalam 1 penawaran. Yang ketiga, to the point. Jadi ini contohnya, kalau teman-teman pernah bikin website atau landing page, nah, kan kalau misalkan di 1 landing page aja kontennya udah banyak banget kan. Nah, itu tuh kita harus kasih button WhatsApp-nya tuh juga yang banyak. Kayak dulu waktu pertama kali aku belajar bikin website sama landing page, itu aku kasih button WhatsApp-nya tuh di paling bawah banget loh. Jadi kalau udah selesai kontennya, aku baru kasih button WhatsApp-nya. Nah, tapi juga aku akhirnya diajarin, kalau misalkan button WhatsApp-nya tuh mending dikasih di tengah, sama di atas juga. Jadi kan kebanyakan customer itu kan banyak yang males baca ya. Jadinya kadang tuh dia nggak bakal baca sampai akhir. Jadinya lebih bagus kalau kita kasih button WhatsApp-nya tuh di tengah, di atas, sama di bawah. Jadi ada 3. Oke. Terus yang nomor 2, 1 perintah dalam 1 penawaran. Nah, perintahnya ini juga mirip sama yang poin ketiga, to the point. Jadi kalau kita bikin perintah tuh yang nggak usah yang berbelit-belit, cukup kayak klik sekarang juga, hubungi manajer marketing. Kayak gitu, jadi udah jelas, padat gitu kan. Jadinya orang tuh nggak bingung. Karena kalau kita bikin perintahnya tuh terlalu panjang, orang tuh jadi pusing bacanya gitu. Terus ini juga aku ada beberapa contoh call to action yang bisa dipakai buat teman-teman kopi juga bisa ini buat di iklannya. Pertama, apalagi yang Anda tunggu, telepon sekarang juga. Dapatkan katalog gratis kami, hubungi bla bla bla. Nah, ini bisa kalau mau dipakai juga nggak apa-apa, pakai aja langsung kopi. Oke. Terus next, terakhir itu ada poin NB. NB itu adalah notabene. Isi NB adalah kenapa pembaca harus mengambil keputusan sekarang juga, bukan besok atau kapan-kapan. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Kita juga harus ingat untuk cantumin 3 hal penting ini di NB.
Yang pertama adalah social proof. Ini tunjukin berapa banyak yang sudah beli produk ini. Contoh kata-katanya itu misalkan sold out tahap 1 ke 500 pembeli beruntung. Kayak gitu. Jadi kita kasih tahu berapa sih yang udah beli gitu. Terus yang kedua, scarcity, beri batasan jumlah orang yang akan membeli. Misalkan kata-katanya itu kayak free AC untuk 10 orang pembeli pertama, kayak gitu. Jadi kita kasih batasan. Jadi kesannya tuh itu eksklusif lah, nggak semua orang bisa dapat. Yang ketiga, urgency, takutkan pembaca dengan kerugian yang didapat kalau nggak segera action. Oke. Terus ini udah. Jadi anatomi tadi terakhir sampai di sini NB teman-teman. Jadi kita harus ingat ya, anatominya memang tadi agak banyak, tapi kalau teman-teman mau aku bisa kasih PDF-nya ke teman-teman biar bisa dicontek, biar bisa di-copy. Nah, aku juga mau kasih teman-teman lihat satu video. Ini juga nggak kalah penting sama poin-poin yang di atas. Kita coba nonton ya, ini videonya sih 3 menit, tapi nggak bakal kerasa sih kalau nonton. Kita coba nonton ya. Bagaimana cara menulis copywriting yang persuasif dalam membuat sebuah copywriting, entah itu di sebuah landing page, Facebook, email, WhatsApp, dan apapun itu, ada baiknya kita menggunakan kalimat yang bersifat persuasif. Menggunakan kalimat persuasif dapat berpengaruh terhadap angka penjualan produk kita. Setidaknya ada 4 pola yang bisa kita terapkan dalam menulis copywriting yang persuasif. Pola yang pertama adalah buat pembaca berimajinasi terhadap produk kamu. Agar orang bisa membayangkan seperti apa produk yang kamu jual, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata bayangkan. Jika kamu perhatikan, banyak sekali para copywriter handal di luar sana yang menggunakan kata ini. Dan saat kamu menggunakan kata bayangkan, itu akan membuat si pembaca menggunakan imajinasinya sendiri untuk membayangkan apa yang bisa didapatkan setelah membeli produk yang kamu jual. Misalnya, ketika kamu menjual produk hijab, mungkin yang sering kamu promosikan adalah bahan dari hijab itu sendiri. Atau dengan kata lain, fitur dari sebuah produk. Tapi jika kamu ingin pembaca lebih tertarik dengan hijab yang kamu jual, kamu bisa menggunakan kata bayangkan untuk menonjolkan benefit yang didapatkan. Contoh, bayangkan setelah Anda menggunakan hijab ini, Anda akan tampil lebih cantik dan syar'i. Dan dengan bahan kualitas super bagus ini, Anda bahkan bisa mewariskan hijab ini kepada anak cucu Anda. Pola yang kedua adalah menggunakan kata karena. Seorang profesor bernama Robert Cialdini pernah membuat sebuah percobaan terhadap antrian fotokopi. Dia ingin menyela antrian dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan. Percobaan yang pertama, dia berkata, "Permisi, saya punya 5 lembar dokumen. Bolehkah saya lebih dulu menggunakan mesin fotokopinya?" Pada percobaan kedua, dia berkata, "Permisi, saya punya 5 lembar dokumen. Karena saya sedang buru-buru, bolehkah saya lebih dulu menggunakan mesin fotokopinya?" Dan pada percobaan ketiga, dia berkata, "Permisi, saya punya 5 lembar dokumen. Karena saya mau mengkopinya, bolehkah saya lebih dulu menggunakan mesin fotokopinya?" Hasil dari uji coba tersebut adalah, pada percobaan pertama, 60% orang mengizinkan untuk mendahului antrian. Pada percobaan kedua, 94% orang mengizinkan. Dan pada percobaan ketiga, 93% orang mengizinkan, bahkan untuk alasan yang tidak terlalu penting. Hanya dengan menggunakan kata karena, dia mendapatkan respon lebih baik ketimbang tanpa kata karena. Artinya, orang lebih cenderung mematuhi alasan daripada memahami alasan itu sendiri. Kamu juga bisa menerapkan hal ini terhadap copywriting. Contohnya, karena ini hari Jumat dan stok hijab cantik ini menipis, kamu bisa segera order sekarang sebelum kehabisan. Pola yang ketiga adalah repetisi kata-kata yang penting. Jika copywritingmu cukup panjang, misalnya kamu berpromosi lewat sales page atau email, maka kamu harus mengulang-ulang kata penting yang kamu inginkan agar bisa tertanam di alam bawah sadar pembaca. Kamu bisa menyisipkan call to action beberapa kali dalam copywriting. Misalkan, dalam beberapa kalimat kamu sisipkan sebuah link order, dan di beberapa kalimat berikutnya kamu sisipkan lagi link order. Jadi, jika dalam satu copywriting ada 4 paragraf, kamu bisa menyisipkan 2-3 kali link order. Dengan pengulangan seperti itu, maka si pembaca akan lebih mudah mengingat poin penting yang kita inginkan dalam sebuah copywriting. Pola yang keempat adalah gunakan pengaruh selebriti. Kamu pasti pernah mendengar istilah brand ambassador atau sponsorship terhadap artis. Merek-merek terkenal tentunya membayar mahal para artis untuk melekatkan brand produknya dengan artis-artis tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengaruh
di video berikutnya. Nah, udah nih teman-teman. Kedengeran kan ya? Lancar ya? Sorry. Lancar ya videonya? Lancar. Oke. Nah, tadi bagi yang udah lihat videonya, aku mau tanya nih. Tadi ada 4 poin penting. Apa aja sih poinnya? Ada yang ingat nggak? Aku. Satu doang ya. Boleh, Bayangkan. 4-4-nya ada yang tahu nggak? Karena, betul. Terus 3-nya lagi ada yang ingat nggak teman-teman? Tadi ada apa aja tuh? Oke, kita lihat sama-sama ya. Tadi 4 poin pentingnya di video itu adalah kata bayangkan. Kita boleh pakai kata-kata bayangkan supaya bisa si customer tuh bisa langsung berimajinasi. Kayak misalkan contoh kalau jual properti mau beli rumah di JGC, kita bisa bilang, bayangin Bu kalau Ibu udah tinggal di sana. Ibu kalau mau ke mall deket. Kalau misalkan anak lagi sekolah, suami lagi kerja, Ibu bosan ke rumah, Ibu bisa hang out ke mall. Terus bisa juga ke IKEA, bisa beli barang-barang furniture ke IKEA karena deket, nggak usah ke BSD lagi kan Kak. Ke BSD, IKEA yang BSD. Terus yang kedua ada kata karena. Terus yang ketiga ada repetisi call to action. Ini yang tadi aku udah sempat jelasin di awal, yang di landing page kasih beberapa button WhatsApp. Yang keempat, gunakan pengaruh selebriti. Ini tuh kayak mirip-mirip sama yang tadi si Ivan Gunawan sama Bung Chandra. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas? Ayo guys, yang mau nanya di unmute aja. Jangan malu-malu, dapat hadiah. Beng-beng dari Ciaudre. Beng. Ada yang kurang jelas nggak Ayo. teman-teman? Atau ada yang mau tanya apa gitu? Ayo. Beng-beng lumayan. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya, coba deh. Ciaudre kan hari ini kita udah belajar banyak banget. Boleh direkapin nggak Ci, biar kita tuh bisa lebih tahu detail lagi gimana? Boleh. Jadi, oke, thank you. Boleh. Jadi aku akan rekap materi hari ini. Ada 4 poin penting ya teman-teman. Pertama adalah banyak manfaat yang kita dapetin kalau kita bisa nguasain skill copywriting ini. Penjualan juga akan semakin meningkat. Karena kan sekarang zamannya digital, jadi kenapa nggak kita coba mulai jualan di digital juga. Tentunya dengan skill copywriting yang udah tadi teman-teman pelajarin. Terus yang kedua, itu ingat anatomi tadi, anatomi copywriting, ada heading, penawaran, alasan, bonus, testimoni, garansi, call to action, sama notabene yang tadi. Nah, yang ketiga, itu ada yang ada di video, pola menulis copywriting yang persuasif. Ada 4. Ada kata bayangkan, karena, perbanyak CTA atau call to action yang button WhatsApp, sama pengaruh selebriti. Ini yang tadi ya, si Ivan Gunawan sama Bung Chandra contohnya. Yang keempat, yang gak kalah pentingnya adalah terus semangat belajar copywriting, karena kita nggak bakal mungkin bisa nguasain satu skill dalam satu malam. Perlu banyak latihan dan ketekunan. Jadi kalau teman-teman mau jago copywriting buat jualan, harus banyak-banyak latihan juga, harus banyak bikin iklan. Terus habis itu dibandingin, misalkan iklan yang ini sama yang ini hasilnya tuh apa. Jadi kita bisa tahu iklan kita ini udah bagus atau belum. Udah sih, itu aja materi hari ini. Thank you semuanya yang udah join ya. Aku balikin ke Loli ya. Oke, paling saya mau nambahin dikit sih. Suara gue jelas ya? Jelas. Jelas ya. Oke, thank you Audrey buat sharingnya hari ini. Saya rasa ini kecil ya suaranya, Budi ya. Tapi masih kedengeran nggak? Kedengeran. Masih kedengeran ya?
Ya, jadi thank you buat sharingnya udah hari ini. Saya rasa sih ini ilmu ini sebenarnya pasti sangat-sangat kepake kalau memang kita benar-benar mau belajar dan praktekin. Nah, tapi yang seperti Audrey tadi bilang, ya pasti dengan satu sesi ini aja mungkin nggak serta-merta kita tiba-tiba langsung jadi jago. Pasti nggak bisa langsung dalam waktu semalam langsung kayak begitu. Jadi perlu banyak latihan sih. Dan mungkin kalau misalnya saya boleh tambahin sedikit ya, kalau misalnya teman-teman nih mungkin bisa belajar tuh dari hal-hal yang kita sering baca gitu ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang punya Line nggak di sini? Pakai Line. Nah, kalau di Line itu kan biasanya sering banget ada namanya apa, tahu nggak? Line Today ya. Iya. Tahu ya. Nah, kalau Line Today kan tahu sendiri tuh, biasa judul headline iklannya tuh biasanya cukup apa ya, nyeleneh lah, dan menurut saya, dan itu membuat orang tuh pengen banget dibuka gitu. Tadinya nggak ada kepengen mau baca, tiba-tiba kadang bisa ada notif atau kita lagi scroll tiba-tiba lihat, jadinya pengen baca gitu loh. Karena ya tadi yang udah bilang, sebenarnya 3 detik pertama itu sebenarnya sangat-sangat menentukan gitu loh. Nah, makanya balik lagi ke dunia properti ya, mengenai kerjaan kita sekarang, sebetulnya penting banget kalau teman-teman sekarang bisa pakai cara itu untuk buat iklan teman-teman gitu loh. Jadi contoh teman-teman bikin iklan di portal properti, rumah dijual gitu ya misalkan, atau rumah.com atau rumah 123. Nah, itu sebetulnya sangat-sangat kepake. Nah, saya juga mungkin mau tambahin sedikit sih. Boleh share screen-nya, boleh di ke saya nggak sebentar? Udah di itu nih ya? Udah bisa belum kok? Oh, Udah. Oke. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke, udah berubah belum? Belum. Udah. Udah ya. Nah, ini saya mau tunjukin sedikit sih. Jadi ini report kita khususnya di bulan Oktober. Oke. Jadi di bulan Oktober kemarin kita kurang lebih ada sekitar 38 transaksi. Ada 18 transaksi sewa, ada 20 transaksi jual gitu ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat ada 37% secondary, 63% primary. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mungkin yang tim Greenlight terutama ya, mungkin kan kalau dari Chili kan sering tuh ngasih tahu setiap closing sourcing-nya, asal sumber closing itu dari mana. Nah, setelah kita bikin datanya, ternyata ya portal properti itu masih sangat-sangat efektif loh. Jadi saya mau kasih tahu di sini buat teman-teman yang mungkin selama ini kan sekarang kita terutama untuk project primary kan kita udah banyak gunain digital marketing ya. Nah, tapi ternyata portal properti yang bisa dibilang cara yang cukup konvensional dari dulu ya, ini masih sangat-sangat efektif sampai sekarang. Karena kan portal properti juga masih online gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini dulu mungkin udah pernah pakai portal properti tapi sekarang udah nggak aktif, atau bahkan sampai sekarang belum pernah member di portal properti, saya sangat-sangat rekomen dan sarankan untuk teman-teman bisa member dan bisa jalanin portal properti ini sih. Karena terbukti masih sangat-sangat efektif. Nah, berkaitan dengan tadi ilmu yang Audrey tadi sharing mengenai copywriting. Nah, kalau kita bikin iklan di portal properti ini kan sebenarnya iklan tuh banyak banget. Saingan agent pun juga banyak, iklan yang lain pun banyak. Nah, itu penting banget gimana caranya kita bisa buat headline yang bikin orang tuh nengok. Karena kalau misalnya listing kita sebagus apapun listing kita, kalau misalkan kita nggak bisa bikin orang tertarik dengan judul iklan atau posting listing kita, dia nggak akan ngeklik. Kalau dia nggak ngeklik, dia nggak akan bisa masuk ke kontak kalian gitu loh. Jadi sebetulnya penting banget buat copywriting ini teman-teman bisa kuasain gitu ya. Jadi contoh dasarnya lagi, kalau teman-teman main secondary, kalau orang kan biasanya kan sering pakai pasang spanduk rumah dijual atau rumah disewakan. Nah, biasanya kan apalagi kalau satu rumah spanduknya banyak banget, misalkan dijual sama disewakannya agent A, agent B, agent C, agent D gitu kan. Nah, rata-rata semua sama nggak? Cuma bedanya cuma ada brandnya doang, mereknya beda, sama semua tulisannya dijual. Cuma beda sama nomor HP. Nah, coba seandainya kalau teman-teman punya listing, dari sekian spanduk banyak itu, teman-teman bikin spanduknya yang berbeda gitu loh.
entah itu misalkan yang lain kecil-kecil kita yang paling gede sendiri, entah itu yang lain tiba-tiba yang lain cuma pakai kata-kata dijual, kita bisa bilang dijual nego sampai deal misalkan, atau misalkan dijual rugi di bawah pasaran, di bawah GOP, contoh misalnya memang kenyataannya kayak gitu. Jadi pasti gimana caranya kita harus bikin iklan atau spanduk kita itu harus menonjol gitu loh. Kita harus bisa bikin ya orang nengok ke kita dibanding yang lain gitu loh. Karena yang lain semua cuma dijual doang. Kalau kita cuma pasang juga kata-kata yang cuma dijual doang, ya nggak akan stand out gitu loh. Berarti kita nggak akan iklan kita nggak akan berbeda gitu loh. Nah kalau biasanya yang kita pernah udah lakuin mungkin kemarin free konsultasi, misal rumah dijual, free konsultasi gratis tentang properti gitu. Atau tadi Swandi bilang tuh eksklusif termurah. Nah itu teman-teman boleh banget praktekin itu sih. Jadi kalau teman-teman yang punya listing secondary, yang bisa punya bisa pasang spanduk terutama, nah itu boleh banget dipakai. Jadi boleh kok request ke, kalau teman-teman mau pasang spanduk, mau sebelum cetak, bisa request ke AS. Jadi untuk minta AS, gue mau bikin kata-katanya yang kayak gini dong. Gue nggak mau cuma rumah dijual doang, tapi gue mau bikin kata-katanya dijual bla 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 gitu loh. Alasannya kenapa gitu. Jadi supaya kita benar-benar kan kita pasang spanduk itu kan kita keluarin biaya lah, cetak. Kita pasang iklan juga kita keluar biaya promosi. Jadi jangan sampai waktu kalau kata bilang beli sama saya dapat kulkas. Ya mungkin aja itu kan menarik kan, ibaratnya orang yang lain semua sama, yang tiba-tiba ini beli sama dia bisa dapat kulkas gitu contoh ya. Jadi sebenarnya gunain apa ya kreativitas kita untuk kita bisa pakai ya intinya berbeda lah. Nah berkaitan dengan portal properti ini, saya coba dong, saya tapi agak ini ya. Di sini ada nggak yang masih belum pernah member portal properti, entah itu rumah.com, rumah 123 atau OLX, atau semua di sini udah pernah member semua ya? Atau mungkin udah member tapi justru udah nggak aktif gitu loh. Nah saya sebenarnya mau coba salah satunya di sini yang masih paling efektif untuk gunakan portal properti. Nah salah satunya Swandi nih. Nah Swandi boleh nggak Swandi sharing sedikit, Swandi? Kan lu kan banyak closing secondary nih, terutama di Green Bay gitu kan, atau di Emerson juga sering rumah dijual. Boleh sharing nggak, Swandi? Maksudnya lu selama ini dari portal properti itu masih sangat-sangat efektif ya? Nggak apa-apa, Swandi, suara aja. Masih cukup efektif sih kok kalau buat second untuk di portal-portal yang sekarang. Karena kan apalagi corona nih kok. Jadi orang malas buat, maksudnya langsung datang ke lokasi tanpa tahu udah ada gak rumahnya. Itu sih selama yang saya jalanin. Berarti malah orang sebelum datang pasti ngelihat, cari dulu di internet ya kan, pasti, dan ujung-ujungnya kalau cari Google keyword kebanyakan pasti larinya ke portal properti, bener nggak? Kayak rumah dijual, rumah.com, rumah 123. Nah ketika mereka ngeliat iklan kita baru janjian gitu kan untuk iya benar gitu ya. Benar masih efektif sekali sih. Dari Swandi itu rata-rata hampir semuanya dari portal properti ya? Kalau punya aku yang second itu semua sih portal kok. Semua ya? Semua. Nah, menurut lu yang efektif sejauh ini yang lu jalanin yang paling efektif apa? Swandi, OLX kah? Rumah dijual? Apa? Kalau yang sangat berasa sih OLX sama rumah.com ya. Kalau rumah 123 gak terlalu sih buat punya aku. Oke, menurut lu OLX sama rumah.com? Iya. Oh, kalau rumah dijual masih oke nggak? Aku nggak pakai kok rumah dijual karena yang rumah.com atau rumah.com ada rumah 123 bisa connect langsung katanya. Jadi aku nggak iklan ke sana lagi. Oh, kirain lu rumah dijual nggak pakai karena nggak level, gratisan kali soalnya. Nah, enggak kok, dulu Green Bay di situ semua kok. Kenapa? Dulu di Green Bay semua rumah dijual kok. Oh, tapi lu udah dulu nggak pernah pakai rumah dijual? Pakai. Ada 200-an iklan gue di sana. Pakai. Oh, cuma sekarang banyak kan di OLX sama rumah.com. Paling rumah dijual aku aping-aping doang yang lama. Oke ya. Nah teman-teman, maksudnya ini sih, jadi saya cuma mau bukain data ya, maksudnya buat teman-teman supaya sebenarnya cara itu nggak cuma satu. Contoh kalau sekarang lagi hot digital marketing, bukan berarti semuanya satu-satunya cara cuma digital marketing. Enggak. Saya yakin kayak teman-teman yang suka main secondary kayak Emerson, terus juga mungkin Cipuspa gitu kan, Lauren dan lain-lain, itu pasti juga rata-rata pasti mungkin closingnya banyak kan juga dari portal properti. Jadi teman-teman kalau misalkan punya listing secondary, dan terutama teman-teman yang mau duit cepat, kalau teman-teman mau jalan secondary, sangat disarankan teman-teman
pakai gunain tuh portal properti itu. Sebenarnya portal properti yang paling kita rekomen tuh cuma 4 kalau menurut saya. Rumah dijual itu kan gratis. Nah, dari dulu sih sebenarnya sangat efektif. Terus yang ketiga adalah OLX, rumah.com, sama rumah 123. Nah, tapi memang tiap orang preferensinya beda-beda. Kalau saya pernah ngobrol sama teman agen saya yang lain, dia bahkan malah kalau rumah 123 itu malah efektif banget buat rumah menurut dia. Dia bilang di rumah.com dia malah kurang, rumah 123 yang benar-benar kenceng menurut dia. Jadi, tapi mungkin beda-beda ya. Kalau kayak Swandi mungkin jualnya banyak apartemen gitu kan. Nah, OLX sama rumah.com itu cukup bagus gitu ya. Jadi teman-teman dengan ilmu copywriting ini terus juga dengan kondisi yang seperti ini teman-teman bisa praktekin sih. Jadi bahkan sebenarnya di portal property jualan primary pun kan bisa kan. Dari zaman dulu kalau sejak kita belum pernah main digital marketing, sebetulnya portal property itu masih ya salah satu jagoan utama lah gitu. Ya, jadi teman-teman kalau buat yang belum member, coba deh konsultasi ke teman-teman yang lain udah pernah member atau bisa konsultasi ke leadernya, tanya. Kalau itu menurut saya sangat-sangat worth it sih, terutama buat yang baru ya. Kalau member rumah 123 atau rumah.com itu kan bayar per tahun. Nah, setahunnya itu kurang lebih cuma 600 sampai 700 ribuan kok per tahun. Dan bahkan kan kantor juga subsidi teman-teman. Jadi kita 50% kantor support juga gitu. Jadi teman-teman cuma keluarin biayanya setengah doang. Nah, itu Suandi bilang 600 setahun dapatnya ratusan juta. Sebenarnya kalau hitung-hitungan dagangnya ya, kita member 600 ribu satu tahun, itu closing sewa satu aja udah nutup, kasarnya gitu loh. Dan kita bisa pakai 1 tahun, dan bisa pakainya banyak listing gitu loh. Jadi jangan sampai, nah, oh ya, jangan 600, 300 kata Emerson. Jadi karena kan setengahnya kita subsidi dari kantor. Jadi kalau teman-teman sekarang belum gunain fasilitas ini, sayang banget sih. Saya bukan lagi jualan, saya bukan sales rumah.com, saya bukan sales rumah 123, tapi so far semua yang agen-agen yang udah berjalan rata-rata pasti gunain ini pasti akan sangat efektif sih. Gitu. Jadi balik lagi ke ilmu copywriting yang tadi, teman-teman tolong coba dipraktekin. Nanti mungkin Audrey boleh ya kirim PDF-nya ya, slide-nya ya, buat nanti mereka bisa belajar ulang lagi. Bahkan nanti ada buku juga ya, buku copywriting ya, e-book yang nanti mungkin mau dibagiin gitu ya. Jadi, dan sebenarnya ilmu copywriting ini bukan cuma untuk iklan sih. Kalau teman-teman mau untuk follow up atau misalkan teman-teman kan yang tadi Audrey bilang misalnya kita punya kolam gitu ya, kita sosmed itu kan kayak kolam. Atau kalau saya bilang di WA teman-teman kontak customer yang dulu pernah beli atau mungkin belum pernah beli, pernah nanya doang. Sebenarnya kan itu kolam kita juga sebagai agent. Jadi teman-teman boleh banget tuh pakai broadcast chat atau kita ngomongnya kalau nggak japri personal lah, tapi bikin kata-katanya yang copywriting. Contoh kita mau jual project A atau project B gitu. Jadi kita bikin kata-kata yang menarik supaya orang baca gitu loh. Kayak teman-teman baca ini deh, kalau saya sering baca detik.com gitu ya. Baca berita. Tadinya mau baca berita apa, tapi karena tiba-tiba lagi scroll lihat berita ini karena judulnya menarik, saya bisa ngeklik itu, habis baca itu baca juga ini gitu kan, misalkan direkomen lagi yang lain. Jadinya ngeklik lagi yang lain. Jadi sebenarnya ilmu copywriting ini di zaman sekarang tuh sangat-sangat kepake sih. Gitu. Jadi buat teman-teman habis ini saran saya coba belajar lagi sambil praktek. Jadi setiap habis iklan, setiap mau iklan coba jangan asal buat iklan. Karena kita biasa cuma jual iklannya, misalnya postingnya biasa gini, dijual rumah Green Lake City, ukuran pasar Europe, ukuran 6x15, udah kayak gitu kan. Itu kan bener-bener cuma spek. Sedangkan contoh kita jualan iPhone, kita orang-orang yang beli iPhone atau beli Apple, teman-teman perhatiin deh, iklannya pernah nggak mereka nonjolin spek, misalkan iPhone 12 speknya prosesornya Snapdragon apalah, saya nggak tahu, misalnya itu kan contoh Android gitu kan. Tapi saya yakin rata-rata yang beli iPhone mungkin nggak peduli prosesornya apa, kameranya apa gitu kan, karena mereka tuh semua pasti karena udah branding gitu, mereka udah pokoknya karena si Apple itu bikin story gitu loh, bikin story yang membuat mereka tuh udah mau beli tanpa peduli speknya gitu. Jadi sebenarnya spek itu penting, tapi yang penting adalah gimana cara penyampaian kita untuk sampai nyentuh emosi mereka gitu loh. Jadi lewat storytelling atau lewat copywriting gitu. Jadi apa tuh Swandi, kalau yang mau iklan 20 kok banyak yang bingung nggak punya listing gimana iklan. Gimana Swandi? Sorry, boleh jelasin?
sorry, aku potong dikit. Maksudnya kan ada beberapa agent juga nanya listing dari mana. Kadang kan kita nggak punya listing tuh. Aku bilang kita boleh iklanin punya orang. Aku juga biasa minta aku di Greenlight sama senior Greenlight buat iklan. Aku gituin. Betul. Nah ini masukan bagus banget dari Swandi. Jadi gini teman-teman. Kalau buat teman-teman yang selama ini main primary kan jelas kita udah ada brosurnya, pricingnya, harga dan lain-lain, PDF udah enak. Nah, tapi kalau buat yang mau main secondary dan baru awal, biasanya kan pasti bingung ya. Gue belum ada listing nih. Ya sebenarnya belum ada listing, sebenarnya harus dicari listingnya. Tapi katakanlah belum ada listing dan kita udah mulai mau iklan. Itu teman-teman sebetulnya bisa banget pinjem listing temennya. Kenapa? Makanya kalau kita di agent property kan sangat-sangat umum kita pakai istilah namanya co-broking gitu kan. Jadi contoh kalau teman-teman belum ada listing Greenlight, contoh ya teman-teman Greenlight, boleh kok pinjem listingnya si Emerson, listingnya Cipuspa, atau listingnya Swandi, siapapun lah yang kita bisa bantu jual gitu loh. Biarpun itu bukan barang kita. Jadi kita pasang iklan, nanti kalau kita kan nyari buyer gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting kalau iklan itu terutama di portal properti, banyakin aja listingnya, barangnya. Karena nanti ketika orang telepon, kalaupun barang yang kita jual itu udah habis atau udah sold, udah terjual, sebenarnya kita bisa ngarahin ke yang lain. Karena pada prinsipnya yang penting kita dapetin leads database-nya itu bahwa si customer-nya lagi nyari loh rumah di Greenlight. Kita tinggal tanya, Bapak carinya tipe apa? Ukuran 6x15 kah? Ukuran 6x18, 4x12, dan lain-lain. Sama halnya tadi Swandi bilang kan kalau dia di Green Bay, di rumah dijual banyak kan ngebam-ngebam doang. Karena saya yakin gini, mungkin iklannya juga belum tentu udah valid atau mungkin misalkan unitnya udah terjual atau udah tersewa. Tapi kan yang penting kita tahu dia mau nyewa, tinggal kita arahin unit yang lain gitu. Jadi buat teman-teman benar banget tadi saran Swandi, pinjam aja listing teman-temannya yang udah banyak listing, pinjam postingin gitu. Bahkan teman-teman iklan secondary bisa teman-teman arahin ke primary. Contoh kayak kasus Firda waktu berapa bulan yang lalu, pertama kali di main Westista. Orang itu mau beli kondo Green Bay, ya kan, maunya siap huni dan dia juga maunya bisa bayar cash. Dari survei kondo Green Bay, si Firda tawarin ke Westista gitu. Karena kan sebenarnya kan beda banget tuh, Green Bay di Pluit, Westista ada di Puri gitu kan. Tapi untungnya sama-sama udah jadi. Akhirnya malah si customer itu beli di Westista gitu kan. Karena Westista juga secara komisi juga lebih gede, closing fee lebih gede. Jadi sebenarnya intinya kita kalau kita di agent property, kita tebar umpan sebanyak-banyaknya gitu. Nanti tinggal siapa yang kepancing umpannya customer-nya, nah kita tinggal olah lah. Entah itu kita cross-selling ke primary atau ke secondary, atau kita tawarin project lain, atau tawarin listing lain gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang ini, sekali lagi segera deh manfaatin. Kalau yang udah member tapi selama ini males posting, bertobatlah gitu loh. Jadi targetin aja setiap hari minimal posting berapa, 20 atau 10 gitu ya. Jadi minimal 5-10 aja listing. Kalaupun listing temen itu pasti akan mengaruh banget sih. Itu aja sih dari saya tambahannya. Teman-teman mungkin saya balikin ke Lolita ya. Thank you. Halo. Makasih Pak untuk tambahannya. Jadi aku pengen ngingetin nih buat kalian. Jadi kita tuh bakal dapat, boleh ditampilin nggak? Boleh, sebentar. E-booknya. Nah, jadi kita bakal dapat 2 e-book. Yang pertama itu 17 teknik closing, sama yang kedua itu dijamin penghasilan 10 juta per bulan. Nah, kalau kalian mau dapetin buku ini, itu mintanya ke admin masing-masing, nanti kita share link. Kayak gitu. Terus ini e-booknya juga mahal guys, jadi harus dibaca ya. Nah, kayak nambah wawasan juga kan. Nah, ya, mungkin saya tambahin dikit ya. Si Dewa Prayoga ini bisa dibilang salah satu yang paling yang sekarang ngajarin di dunia online untuk copywriting sih. Jadi teman-teman ini sebenarnya materinya bagus banget lah. Kalau sampai nggak dibaca sayang banget.